Salam, selamat bertemu kembali dalam channel kita Langsung Sitorus ini, yang kali ini kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi khotbah pada tahun baru kita, yakni dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Mudah-mudahan berguna ini. Memang kita sudah mendapat khotbah dari pimpinan gereja, tetapi tambahan bahan renungan kita nggak ada masalahnya. Terimalah penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Marilah kita baca perikop yang menjadi renungan kita, yakni Evangelium pada tanggal 1 Januari tahun 2025 dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka tuannya itu kepadanya. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaanmu, Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap,
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia tentu saja adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang ingin dilakukan orang lain kepadanya. Dalam almanak kita ada usul tema, tapi kali ini kita berikan tema berkarya untuk kerajaan sorga. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, perikop kita berbicara tentang kerajaan surga, yaitu kerajaan yang didirikan, dideklarasikan oleh Tuhan Yesus Kristus sewaktu Dia memulai pekerjaannya di dunia ini. Jadi melanjutkan pemberitaan daripada Yohanes Pembaptis, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Yesus juga menyerukan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan orang bertanya, di mana kerajaan surga itu? Dan Yesus menjawab, apabila kamu lihat bahwa setan-setan diusir, dosa diampuni, dan orang berdosa dihukum, itulah tandanya bahwa kerajaan surga sudah ada di tengah-tengahmu. Maka setelah Yesus mengadakan pengusiran setan, penghardikan terhadap kebodohan, baik kebodohan agamawi maupun kebodohan duniawi, itu pertanda bahwa kerajaan surga yang dideklarasikan Tuhan Yesus Kristus telah berada di dunia ini. Maka perikop kita atau firman Tuhan yang akan kita renungkan itu berbicara tentang kerajaan surga di bumi. Dan nanti ada juga memang kerajaan surga di surga dan di bumi. Mari kita fokus untuk membicarakan kerajaan surga di bumi. Perumpamaan ini berbicara tentang seorang tuan yang membagi-bagi hartanya kepada 3 hambanya. Satu mendapat 5, satu mendapat 2, satu mendapat 1. Ya tentu saja itu dikatakan bukan tidak adil. Itu adil karena Tuhan itu mempercayakan hartanya itu kepada hamba-hambanya sesuai dengan kesanggupan setiap hamba itu. Jadi memang kalau Tuhan itu kita pahami sebagai Tuhan kita, Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatunya sesuai dengan kemampuan kita untuk mengelolanya, memeliharanya, menggandakannya, dan membuatnya menjadi keuntungan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita perhatikan bahwa Tuhan itu mau bepergian ke luar negeri. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan kita, itu tidak berarti bahwa Tuhan kita itu menjadi dewa yang pergi menyendiri, Deus Otiosus, ya, bukan dewa atau sembahan yang meninggalkan ciptaannya. Tetapi dia tetap, dari jauh pun dia tetap memperhatikan, ya, bahkan mendoakan para miliknya itu betul-betul terpercaya, berhasil, ya.
Jadi Tuhan kita itu omnipresent, maha hadir, dan juga maha jauh memang. Ya, Tuhan kita itu omnipotens, maha kuasa, dan suatu kali dia juga menunjukkan sebagai Tuhan yang maha lemah, bahkan lebih lemah dari manusia. Dan manusia harus menyikapi penampakan diri Tuhan itu dengan bijak agar manusia bisa tidak berdosa, jangan jatuh ke dalam dosa. Jadi Tuhan kita itu bukan menjadi Deus Otiosus yang meninggalkan ciptaannya, tetapi tetap dari jauh pun dia memelihara ciptaannya itu. Tuhan itu juga tidak lepas hubungannya dengan hamba-hambanya. Ini ada hamba-hamba dulos, ya, orang-orang yang sudah ditebus menjadi miliknya. Kita sudah mengganti kata dulos itu, kita sudah menggunakan kata kuriake, milik Tuhan, dan kumpulan kita sebut sebagai huria, yang artinya milik Tuhan. Hamba itu ada juga milik Tuhan. Hamba di sini pekerja bagi Tuhan. Nah, jadi Kristen itu pun menjadi pengikut Tuhan. Jadi kita itu sebagai hamba, sebagai huria, kuriake, dan sebagai Kristen. Kalau kita ibaratkan, itu kita kenakan kepada diri kita, hamba ini. Tentu hamba ini dipahami sebagai orang-orang yang terpercaya, haposa, kemudian terandalkan, bui perbagaun, dan juga terulet, terlumubi. Begitulah hamba-hamba ini. Makanya kepada mereka dipercayakan oleh Tuhan itu sebagian dari hartanya. Ya. Yang dipercayakan itu tentu saja banyak kali, ya. 1 talenta 6.000 dinar. 6.000 hari kerja, gaji kerja harian. Coba bayangkan. Jadi kalau sekarang ini ada 100.000 rupiah gaji 1 hari. Jadi kalau 6.000 dinar, 6.000 kali 100.000, berapa itu ya? Ya, berapa itu? 6 miliar. Hebat itu. Jadi ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, talenta itu sudah jadi diterjemahkan menjadi bakat, ya, kemampuan, skill, ya. Jadi padahal dalam Alkitab di sini berbicara soal uang, soal harta, ya. Yang 1 talenta 34 kilogram. Kalau 1 talenta itu 34 kilogram emas. Jadi berapa lah itu ya? Sudah luar biasa itu. Itulah yang dipercayakan. Jadi kita perhatikanlah, itu bisa dipercayakan kepada 3 orang ini karena mereka dianggap mampu, sanggup. Makanya selaku hamba, selaku huria, selaku Kristen harus menjadi orang yang sanggup, orang yang mampu, ya. Jangan orang yang bodoh, yang tolol, sudah ngemangat, sudah ngeminum, jangan. Harus mampu, punya skill yang luar biasa. Skillnya bagus, spiritualnya bagus, inteligensinya bagus, emosionalnya bagus, dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya bagus. 5 hal itu harus dipenuhi
oleh hamba-hamba Kristus, oleh kuriake, oleh hurianya Kristus. Jadi Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang sanggup secara fisik, sanggup secara otak, sanggup secara wawasan dan pikiran, sanggup dalam perencanaan, dan sanggup dalam perealisasian rencana. Barulah bagus, ya itulah. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus sanggup dalam segala hal. Ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, talenta-talenta itu apa ya? Nah, sudah kita bilang ada mengertinya dengan uang, harta, sumber daya modal, ya. Ada yang menjadi bakat, ya, karakter dan lain-lain. Itulah secara fisik dan secara rohani terpadu, ya. Tapi yang penting kita lihat di sana kapan itu diberikan. Sebenarnya talenta itu adalah hal-hal yang belum dimiliki oleh hambanya itu sebelumnya, tetapi kemudian dianugerahkan atau dipercayakan Tuhan kepada masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau manusia lahir ke bumi hanya sebagai bayi, tidak ada kemampuannya, hanya nangis kan, wah itu. Oleh karena itu Tuhan terus menumbuhkan para hambanya itu, para warganya, pengikutnya, kuriannya, sampai ada yang bisa menerima pemberian Tuhan ini 5 talenta, dan ada yang sanggup menerima 2 talenta, dan ada yang sanggup menerima hanya 1 talenta. Itu bukan ketidakadilan Tuhan. Itu adalah pengakuan keberadaan manusia, ya, secara skill, secara fisik dan secara rohani, spiritual, emosional, inteligensi, dan keahlian-keahlian lainnya. Setelah Tuhan itu melihat hambanya sudah memiliki harta-harta itu, dia pergi, aku sudah berikan sama kalian 5 talenta ke sana, 2 talenta ke sini, 1 talenta ke sini. Dan dia pergi. Dengan perintah, ya, mereka harus kelola itu. Harus kelola. Makanya setelah murid-murid setelah hamba itu menerima bagian masing-masing, yang menerima 5 dan yang menerima 2 langsung bekerja mengelola apa yang mereka terima. Ya, sayang sekali tidak ada yang berhasil menghasilkan lebih dari 100%. Ya, 2 itu yang menerima 5 dan menerima 2 tidak melampaui modal yang diberikan kepadanya. Sebenarnya itu harus bisa juga. Kalau mereka memang betul-betul, apalagi ya, 5 kokas sama saya, sekarang sudah hasilnya 10, jadi sudah 15. Kan gitulah sebenarnya. Gak salah kalau kayak gitu. Tapi ini pun 5, hasil dari 5, 2 hasil dari 2 sudah dipuji oleh Tuhan setelah dia pulang. Ya. Tapi yang satu ini, ya, yang menerima 1 mengubur talentanya. Ya, kalau uang itu emas bisa dikubur itu. Kalau kertas ya busuk nanti. Berarti uang yang diberikan itu adalah uang logam atau emas, ya. 34 kg emas dikubur. Ya. Itu. Loak itu. Kok dikubur? Ditanam. Alasannya pun lain, ya. Karena dia takut kepada Tuhan, makanya mengubur talenta yang dia terimanya. Kan aneh itu. Sebenarnya kalau dia takut, dia harus lebih ligat daripada yang menerima 5 dan yang menerima 2. Nanti aku jangan sampai kena hukum, harus gitu dia. Tapi ini enggak. Ingat,
Modal-modal itu semua tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Tidak ada yang dikorupsikan. Modal itu pun tidak dikorupsikan, ya. Untungnya itu pun tidak dikorupsikan. Yang mereka gunakan untuk mengelola itu adalah punya mereka sendiri. Berkorban mereka. Berkurban, ya. Jadi itu harus diperhatikan juga dalam membangun kemanusiaan ini. Karena diberikan modal, ada penanaman modal luar negeri, dikasih 100 triliun, 10 triliun dimakan-makan dulu, baru 90 triliun untuk gunakan, berkurang dalam mutunya semua. Hasilnya pun tidak berapa, jadi terhutang negara. Akhirnya dibayar seperti serangka, dibayar hutang itu dengan memberikan konsesi untuk harta negara dikuasai oleh pemberi modal. Jangan sampai begitu. Jadi yang penting dicatat, memang 3 hamba ini tidak korupsi, ya, tapi menjalankannya, mengelolanya secara jujur dan bagus, penuh keuletan, keterampilan, ya, dan apalagi yang mereka miliki, harus kreatif, ya. Yang satu ini yang tidak mau kreatif, memang uangnya yang dia makan, modalnya dikubur. Menunggu Tuhan dia datang, dia makan uangnya sendiri atau apa yang dia miliki yang dia gunakan. Walaupun dia tidak korupsi, tetapi kalau tidak berhasil, tidak ada gunanya modal diberikan itu, termasuk korupsi itu, mengkorupsikan waktu lah, ya, mengkorupsikan kesetiaan. Takut melihat tuannya dikubur, benda yang diterima baru pulang digali lagi, diambil, ini uangmu, pulanglah ini sama kau, katanya. Dipikirnya senang, tuannya itu tidak. Jadi yang menyenangkan hati Tuhan adalah harus ada hasil guna daripada pemberian Tuhan itu. Jangan hanya pikirkan uang, jangan hanya pikirkan bakat. Semuanya yang diberikan Tuhan harus berhasil guna, harus berguna, multiplikasi, ya. Kalau Tuhan berikan sama kau jemaat dengan 10 kakak, harus nanti sebentar lagi harus menjadi 100 kakak. Ya kan, kayak gitu. Anak-anak yang tidak perlu banyak-banyak, ya, cukup 2. Itu pun harus ada hasilnya 2, ya, karena 2 suami istri ada 2, makanya hasilnya pun 2. Makanya Tuhan Yesus mengatakan 2 anak cukup, itu benar juga. Jangan beri alasanmu, ya 1 aja anakku dari istriku yang pertama, 1 dari istri kedua, 1 dari istri ketiga, jadi hanya 1 semua anakku, padahal sudah 10. Jangan begitu, bohong itu. Multiplikasi yang demikian tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena apa? Itu menjadi beban untuk sosial, untuk orang tuanya, untuk apa? Lebih baik jujur kita, ya. 2 anak cukup dari 1 istri. Kalau perlu 10 istri, 2 anak cukup, tidak punya anak dari 9 yang lain. Apa gunanya itu, ya? Jangan jadi LGBT itu kan perempuan dengan perempuan nikah, laki-laki dengan laki-laki nikah, tidak ada anak. Itulah yang mengkubur apa yang diberikan Tuhan, ya. Karena nafsu seksual itu kan anugerah pemberian Tuhan. Kalau itu tidak diberhasilkan sesuai dengan keinginan Tuhan, dosa juga kan, nanti kau dicampakkan ke neraka kau, ya. Jadi coba perhatikanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Dan setelah mereka melapor, Tuhan mengatakan setia dan baik. Hambanya yang pertama yang dapat 5 berhasil jadi 10, dapat 2 berhasil jadi 4. Hambanya dikatakan itu yang baik dan setia. Tapi yang hanya mendapat 1 dan menguburnya
jahat, hamba yang jahat, ya katanya, dan malas. Orang malas lah yang tidak kreatif, hanya mau tidur-tidur aja. Dipikirnya ya bisa tambah sendiri bawah tanah, bermultiplikasi uang itu. Ya, memang ada sekarang ini pemain saham dulu di rumah, ya uangnya berlipat ganda terus di perusahaan-perusahaan. Itu rajin juga namanya, itu bukan malas itu, ya. Makanya rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, kan kayak gitu, benar itu. Dari Alkitab itu digali. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita sebagai kuriake, sebagai kuria harus memperhatikan itu. Jadi kemampuan kita, skill kita, kepemimpinan kita, modal huria kita harus diberdayakan semua untuk membawa keuntungan untuk kerajaan sorga. Jangan ada yang korupsi di gereja. Kan kayak gitu. Upahnya apa? Upahnya bukan hasil korupsi, bukan. Itu kalau ada yang dikorupsikan itu kan hanya sementara saja, seperti makan cabai aja itu. Dikorupsikan, dimakan cabainya kepedasan, berkepur-kepur dan lain, sakit perut lain. Bukan itu. Karena penerima 5 dan penerima 2 ini ulet, terpercaya, dan dapat diandalkan seperti cita-cita orang Batak untuk setiap anaknya. Tuhan mengundangnya untuk menikmati kebahagiaan Tuhan itu. Ya, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukan hanya ke dalam kesukacita Tuhanmu, kebahagiaan, ya. Makarios ini. Tiada lagi hidup yang paling indah daripada bahagia. Makanya pernikahan selama bahagia, bukan selamat nikah, enggak. Selamat bahagia lah. Atau selama membentuk rumah tangga yang baru, bukan hanya itu, selamat bahagia. Dan kita pun semua bercita-cita untuk menerima kebahagiaan dari Tuhan. Ya. Berbahagialah, berbahagialah, kata firman Tuhan kan. Jadi semua yang menjadi syarat untuk turut berbahagia sudah dipenuhi oleh penerima 5 dan penerima 2 talenta tersebut. Dan itu yang luar biasa. Kapan kebahagiaan itu akan diterima? Tentu saja di zaman baru nantinya. Peristiwa ini diumpamakan terjadi pada zaman yang sedang berjalan, ya. Zaman sedang berjalan, Jasewer. Jadi nanti upah kita dari Tuhan itu dan dari Tuhan itu di zaman baru, ya. Memang perikop kita dikatakan sebagai khotbah Yesus dalam akhir zaman, bukan mengenai zaman yang sedang berjalan dan nanti akan diganjar pada zaman akhir, lalu memasuki zaman baru, kan kayak gitu. Upahnya orang yang malas dan jahat ini apa? Kegelapan, ya, bukan kematian, kegelapan yang luar biasa. Hamba yang tak berguna itu masukkan ke dalam kegelapan paling gelap. Jadi tidak ada lagi samar-samar dilihat di sana. Dipasang pun di matanya mata kelelawar atau mata musang, toh juga gelap. Tentu saja ratap dan kertak gigi ada di sana. Jadi kalau mati tidak ada lagi yang dirasakan kan. Ini tidak mati, tapi dalam kegelapan. Susah memang kalau orang dijatuhkan ke dalam kegelapan. Makanya jangan mau menjadi penghuni tempat gelap yang paling gelap nantinya. Oleh karena itu kreatiflah. Bacalah apa yang telah kau terima dari Tuhan. Entah itu 5 talenta atau 2 talenta atau setengah talenta atau 1 talenta, terserah kau membacanya. Ya, pandailah membacanya. Artinya
Apa itu talenta? Apa yang belum kau miliki setelah kau menjadi manusia diberikan Tuhan kepada kau. Itulah talenta itu. Entah itu berupa harta, berupa bakat, berupa keahlian, berupa pikiran, berupa inteligensia dan lain-lain. Semuanya di sana itu. Bacalah itu dan bergeraklah. Jangan tunggu sampai besok bahwa kau baru bisa bekerja, ya. Jangan tunggu sampai besok apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. Kerjakanlah hari ini dan berhasilkan. Jangan biarkan hari-harimu lewat tanpa hasil yang menggembirakan. Ya, itu prinsip agar menjadi orang yang terbaik dan orang yang bisa memperbaiki dunia ini. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita selama tahun 2025. Kiranya talenta-talenta kita itu dapat berlipat ganda sampai melebihi dari modal yang telah diberikan Tuhan kepada kita, dan kita katakan, Tuhan, 10 kau berikan sama aku sudah hasilnya 100. Ya, 1000 kau kasih sama aku sudah hasilnya 10.000. Gitu bisa saja sekarang ini. Tapi jangan bunuh dirimu, jangan bunuh bakatmu, jangan kubur apa yang telah diberikan Tuhan itu kepadamu. Lebih baik seperti katakan, serahkan aja kepada orang agar diberdayakan. Jadi tinggal menerima hasilnya. Yang penting jangan malas, tapi jadilah orang baik dan tidak jahat lagi. Bertobatlah, Tuhan akan menyertaimu. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau memberikan renungan kepada kami melalui hamba-Mu yang kurang mahir ini. Mudah-mudahan itu dapat menolong kami untuk menjalani kehidupan kami selama tahun 2025. Tuhanlah yang memberkati huriamu, milikmu itu sepanjang tahun 2025, menjadi berkat bagi semua orang, menjadi berkat bagi dunia ini, dan betul-betul membahagiakanmu, dan kami dapat menikmati kebahagiaanmu itu di dalam kerajaanmu, kerajaan surga yang ada di dunia. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dan kabulkan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.